Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Hadratal muktaramin, para alim, para ulama, sesepuh dan bini sepuh, para pemirsa rahimakumullah yang saya hormati, Bapak Ibu, adik-adik, segenap jamaah Masjid Syafiul Ummah Puri Permata rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan sore menjelang berbuka hari ini kita bisa bersama berkumpul dalam satu majelis yang barakah dalam rangka kita menunggu saatnya berbuka puasa untuk wilayah Tulungagung dan sekitarnya. Semoga majelis kita ini barakah, amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat serta salam terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bersama-sama mendapatkan naungan syafaatnya di hari kiamat, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tanpa kita sadari kita sudah memasuki bulan keberapa Bu? Biasanya saya ngitung-ngitung ibu-ibu ya, 6 atau 7? Malah 8 nih Bu ya, malam 8 ya, 7 malam 8. Alhamdulillah lancar sedaya Bu nggih Bapak nggih, derenten sing mokel nggih. Alhamdulillah. Bapak Ibu, semoga kita bisa menjalani bulan puasa ini sampai dengan hari yang terakhir nanti, hari ke-30 atau hari ke-29 kita menunggu pengumuman dari pemerintah. Puasa dalam bahasa Arab sumu, yang berarti menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan, seperti menahan makan, minum, serta menahan berbicara yang tidak bermanfaat dan perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa. Puasa menika ada beberapa macam. Yang pertama adalah puasa wajib, yang kedua puasa sunnah, yang ketiga puasa makruh, dan yang keempat puasa haram ya. Nah, ternyata ada puasa makruh dan haram juga ya. Lelek kalau makruh dan haram kenapa dijalankan? Nah, itu pertanyaannya. Yang pertama adalah puasa wajib, jelas. Puasa wajib yaitu puasa di bulan suci Ramadan ini, ya. Yang kita laksanakan saat ini adalah puasa wajib yang sangat banyak berkah dan pahalanya. Kewajiban puasa ini ditentukan oleh Allah dalam nas Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu dalam beberapa hari tertentu ya. Jadi kutiba alaikum itu artinya kalau dalam arti leksikal itu adalah ditulis untukmu, tetapi dalam arti gramatikalnya ini diwajibkan atasmu. Berarti umat-umat kita sebelumnya, yaitu umat Yahudi dan Nasrani, itu juga wajib berpuasa ya sebenarnya kalau kita membaca dari ayat Al-Qur'an tersebut. Kemudian Bapak Ibu, selain puasa Ramadan yang merupakan puasa wajib yang kita laksanakan selama kurang lebih 30 hari, ada lagi puasa yang wajib yaitu puasa kafarat ya. Puasa kafarat. Apakah puasa kafarat itu? Yaitu puasa yang dilaksanakan oleh seseorang karena melanggar atas kewajiban suatu ya. Kalau di bulan puasa misalnya seorang suami dan istri itu tidak bisa menahan untuk melakukan hubungan di siang hari ya, maka dia akan terkena kafarat untuk melaksanakan puasa selama 2 bulan berturut-turut atau 60 hari. Itu puasa juga wajib dilaksanakan
sebagaimana puasa di bulan Ramadan. Berat sekali ya Bapak Ibu, maka dari itu jangan dilanggar. Walaupun sebenarnya kafarat itu sifatnya takhir atau pilihan. Kalau misalnya tidak mampu, nah yang pertama adalah memerdekakan budak. Nah sekarang sudah tidak ada budak lagi. Siapa yang akan kita merdekakan? Karena semua sudah merdeka. Kalau tidak mampu, maka melaksanakan puasa kafarat ini. Dan kalau tidak mampu, misalnya dengan memberikan fidyah atau memberikan makan kepada 60 fakir dan miskin. Yang kedua, yang puasa wajib lainnya adalah puasa nazar. Bapak Ibu, itu termasuk puasa wajib yang harus dilaksanakan, kalau tidak itu berdosa. Sama halnya dengan dosa puasa wajib lainnya. Bila panjenengan berjanji, ya Allah, kalau sampai anak saya ini masuk tentara atau polisi, ya, maka saya akan berpuasa selama 7 hari berturut-turut. Nah, ini sudah wajib karena panjenengan sudah berjanji. Bila mana putra atau yang panjenengan nadarkan itu terlaksana sebagaimana yang panjenengan ucapkan. Ya Allah, kalau sampai rumah dan tanah yang saya jual ini laku dengan harga di atas 1 miliar misalnya, maka saya akan berpuasa selama sebulan penuh. Nah, puasa ini menjadi puasa wajib karena panjenengan sudah berjanji di hadapan Allah, yang menjadi nazar ya. Bahkan nazar bukan hanya puasa, nggih. Nazar untuk sedekah, nazar untuk melaksanakan umroh. Itu menjadi umroh yang wajib walaupun sebenarnya hukum dasarnya sunnah. Ya, itulah puasa wajib, yaitu puasa Ramadan seperti yang kita laksanakan ini, puasa kafarat dan puasa nazar. Yang kedua, puasa sunnah. Puasa sunnah adalah puasa yang bila dilaksanakan mendapatkan pahala, bila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Seperti yang jelas sudah banyak dilaksanakan sehari-hari, yaitu puasa Senin dan Kamis ya. Puasa Ayyamul Bid, puasa Asyura, kemudian puasa-puasa di momentum-momentum yang lain ya. Itu sifatnya sunnah, dilaksanakan mendapatkan pahala, tidak dilaksanakan itu tidak mendapatkan dosa. Kemudian yang ketiga ada puasa makruh. Wah, ini yang ternyata ada puasa makruh juga ya. Sampai kemudian saya mencari-cari apakah puasa makruh ini. Puasa yang bila dilaksanakan itu kurang baik, tapi tidak sampai dosa. Nah, bila ditinggalkan malah bisa lebih baik. Ternyata puasa yang bila dilaksanakan atau tidak dilaksanakan lebih baik daripada dilaksanakan itu terkait dengan puasa-puasa di bulan Ramadan. Yang pertama, puasanya orang sakit ya. Jadi seseorang yang sakit kemudian dia tetap berpuasa sampai badannya lemas, tiduran di atas tempat tidur, itu ternyata makruh itu. Malah lebih baik dia berbuka saja. Kemudian yang kedua, puasa orang yang sedang bepergian jauh atau musafir, yang sebenarnya oleh Allah sudah mendapatkan rukhsah untuk berbuka. Kalau dia bertahan berpuasa dalam kondisi yang susah payah, kepayahan, berat, maka sebenarnya itu makruh. Lebih baik kita mengambil rukhsahnya atau keringanan atau diskon yang diberikan oleh Allah, termasuk dalam sholat, yaitu sholat jamak dan sholat qashar. Itu jelas lebih baik kita laksanakan ketika kita dalam perjalanan yang melampaui 2 marhalah atau lebih dari 81 km ya, seperti perjalanan kita dari Tulungagung ke Surabaya misalnya. Yang ketiga, puasa yang makruh juga itu adalah puasanya orang yang sedang hamil ya, karena dikhawatirkan akan membahayakan janin dan bayinya. Yang keempat, puasa perempuan yang sedang menyusui, itu juga makruh hukumnya. Lebih baik tidak berpuasa dan mengganti di lain kesempatan. Yang kelima, puasanya orang yang sudah renta dan khawatir ada bahaya yang cukup berat.
Bagaimana juga fisik orang yang sudah tua renta itu berbeda dengan kita yang masih muda. Mereka membutuhkan asupan gizi yang cukup, yang perlu dikonsumsi setiap saat. Bila panjenengan punya bapak ibu yang sudah tua renta dalam kondisi yang tidak sepenuhnya sehat, maka akan lebih baik untuk tidak berpuasa dan menggantinya dengan fidyah. Yang keenam, puasa pada hari syak atau diragukan, dan puasa pada 10 terakhir di bulan Sya'ban, kecuali bagi orang yang berpuasa dalam semua bulan tersebut atau sudah terbiasa puasa sebelumnya. Jadi di bulan Sya'ban itu kalau kita berpuasa jujur pada setengah terakhir itu dianggap makruh. Tetapi kalau dia sudah melaksanakan dari sebelum setengah dari bulan Sya'ban itu, maka itu tetap mendapatkan kesunahan. Yang ketujuh, puasa pada hari Arafah bagi orang-orang yang menunaikan ibadah haji ya. Wah, suaranya kalah dengan hujan ini ya. Harus berteriak. Jadi ibadah haji itu ya, Bu Nini, buruk, panjenengan tidak usah berpuasa di sana nanti. Terus abot haji itu abot banget, tidak perlu berpuasa. Ya, kalau berpuasa justru malah makruh. Lebih baik tidak perlu berpuasa. Jadi disebutkan di sini puasa Arafah bagi orang yang haji itu makruh, tapi bagi orang yang tidak haji itu sunnah. Kemudian yang kedelapan, puasa bagi orang yang masih memiliki kewajiban qadha puasa Ramadan. Nah, ini berbeda pendapat ya. Terutama ibu ya. Kalau ibu kan pasti meninggalkan puasa dalam 1 bulan ya, kadang-kadang seminggu ya. Ada sebuah pertanyaan, apakah saya harus mengganti dulu seminggu itu, kemudian saya berpuasa sunnah, ataukah saya ganti di lain kesempatan, kemudian puasa sunnah? Utamanya kalau misalnya berpuasa di Syawal ya, tanggal 2 dan seterusnya. Banyak ulama yang berpendapat lebih baik menyahur dulu puasanya. Tetapi ada yang juga berpendapat kalau puasa Syawal itu kalau kita menyahur dulu kesempatan Syawalnya habis atau hilang. Maka khusus untuk Syawal itu boleh berpuasa dulu, yaitu pada tanggal 2 Syawal sampai tanggal 7 ya. Nah, itu berpuasa Syawal dulu. Tapi untuk puasa sunnah yang lain akan lebih baik kalau panjenengan menyahur dulu ya. Nah, padahal kebiasaannya kalau saya lihat itu ibu-ibu itu nyahur harus mepet Ramadan ya. Terus mepet Ramadan baru disahur ya. Nah, itu ada perbedaan pendapat ya. Kalau ikhtilaful umati rahmatun itu berarti perbedaan pendapat itu jangan diperselisihkan ya, mana yang diyakini saja ya, mana yang diyakini saja. Kemudian Bapak Ibu, puasa pada hari Jumat secara terpisah. Jadi ujuk-ujuk poso nek dina Jumat. Itu hukumnya makruh. Kecuali kalau puasa itu misalnya puasa 3 hari yang diawali Kamis, Jumat, Sabtu. Jumatnya katut, itu tidak apa-apa. Tapi kalau puasa sunnah ujuk-ujuk di Jumat itu poso, itu bisa menjadi perbuatan yang makruh ya. Itu puasa makruh ya. Kemudian yang keempat, puasa haram atau puasa yang dilarang dilaksanakan, yaitu puasa pada hari raya Idul Fitri, kemudian hari raya haji ya, dan 3 hari sesudah hari raya haji, yaitu tanggal 11, 12, 13 atau biasanya disebut dengan hari Tasrek ya. Nah, itu adalah puasa-puasa yang haram. Termasuk juga puasa yang diniatkan tidak untuk atau tidak atas nama Allah. Apakah ada? Ternyata wonten. Poso geniso nyekel tuyul. Nah, pernah dengar ya? Ada tak? Poso geniso nyekel tuyul atau poso mutih dan sebagainya. Itu haram. Karena tidak diniatkan untuk ibadah ya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, kita atau Rasulullah pernah melaksanakan puasa itu 29 hari dan pernah juga 30 hari ya. Jadi kadang-kadang 30 hari, kadang-kadang 20 hari. Ketentuan itu ya adalah sesuai dengan hari-hari atau tanggal-tanggal di bulan suci Ramadan yang ditentukan dengan melihat ru'yah. Jadi pada zaman Rasulullah dulu yang pertama dilakukan itu adalah
ru'yatul hilal atau melihat datangnya bulan sabit ketika mengawali bulan Ramadan. Bukan hisab seperti yang dilakukan oleh sebagian ulama, ya. Jadi ru'yatul hilal itu yang lebih dilakukan oleh Rasulullah, kecuali bila ada kendala. Kendalanya apa? Kendalanya misalnya tertutupnya bulan sabit oleh mendung atau oleh mega, ya, maka dilengkapkan atau disempurnakan menjadi 30 hari. Sebagaimana sabda Rasulullah, inna bena Umar radhiyallahu anhu ra'ahu fa akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzalika wa shoma wa amara an-nasa bisyamihi. Bahwasanya Ibnu Umar telah melihat bulan, maka diberitahukannya kepada Rasulullah, lalu Rasulullah berpuasa dan beliau menyuruh orang-orang agar berpuasa. Jadi Ibnu Umar itu melihat rembulan atau bulan sabit yang sak celeret, ya, karena tanggal 1, kemudian mengabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya sudah melihat bulan sabit muncul di ufuk timur. Nah, padahal Rasulullah juga tidak melihat, tetapi kemudian pada umumnya disumpah Ibnu Umar itu atas nama Allah, maka Rasulullah mengumumkan salah satu itu sudah mendapatkan atau melihat ru'yatul hilal. Sebagaimana penentuan awal Ramadan tahun ini, Bapak Ibu, ya, yang kita nunggu sampai bersolat isya lama, pemerintah belum mengumumkan, Menteri Agama juga belum mengumumkan, sampai kemudian mundur kurang lebih 1 jam baru diumumkan. Nah, itu gimana prosesnya? Jadi karena dasarnya adalah orang yang melihat bulan atau ru'yatul hilal, maka seluruh Indonesia itu melakukan pemantauan terhadap datangnya atau munculnya hilal itu, mulai dari Papua sampai Aceh. Nah, ternyata laporan itu semuanya tidak melihat, ya. Papua tidak melihat, Makassar tidak melihat, Surabaya tidak melihat, Jakarta tidak melihat, karena tertutup oleh mendung, pas rendeng, ya, jadi bulannya ketutup. Tapi ada satu yang melihat, yaitu di Aceh. Itu melihat karena di sana mungkin pas tidak mendung. Akhirnya yang melihat di Aceh ini, kantor Kementerian Agama Aceh ini disumpah, demi Allah saya melihat hilal di langit Aceh. Maka dari itu, satu itu sudah cukup untuk mengramadankan seluruh negara. Itu persis sama di zaman Rasulullah juga begitu. Jadi sahabat semua dikumpulkan, sebagian tidak melihat, hanya satu yang melihat, kemudian disumpah bahwa dia betul-betul melihat hilal itu, maka hari itu dimulailah berpuasa. Tetapi kalau tidak melihat, seharusnya hitungannya masuk tapi tidak melihat, maka bilangan bulan itu disempurnakan menjadi 30. Karena bulan di Hijriyah itu hitungannya ada 2 macam. Kalau tidak 29 ya 30, 29 30, 29 30, begitu. Berbeda dengan Masehi, ya. Kalau Masehi itu ada yang 30, ada yang 31, ada yang 28. Jadi Masehi itu ada rumusnya begini, Bu, ya. Jangan gegem begini, ya. Coba gegem ngeten gitu, ya. Ya. Gegem ngeten lek sing mlentung iki mesti 31. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Sing mlentung iki 31, lek sing legok iki 30. Iku semare guru saya waktu sekolah dulu, ya. Januari 31, Februari 28 malahan. Maret 31, April 30, Mei 31 dan seterusnya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Lah Juli 31, Agustus juga 31, pelentung-pelentung, ya. Ya ilmu ini, ya. Jadi lihat dihitung ngono, Agustus ini berapa? Ngitungnya gini, Januari, Februari dan seterusnya. Nah, kalau di bulan Hijriyah tidak, pilihannya hanya 2. Kalau tidak 29 ya 30, hanya 2 itu. Makanya bulan Hijriyah dan Masehi atau Komariah dengan Masehi itu dalam setahun selisihnya kurang lebih 10 hari. 10 sampai 12 hari. Jadi bulan Hijriyah itu geser maju 10 hari setiap tahun. Suatu saat ini sekarang kita Ramadan di bulan
Maret ya, tahun lalu di bulan April ya, mungkin tahun berikutnya di bulan Februari, di bulan Januari, mungkin nanti di bulan Desember. Suatu saat Idul Fitri bareng dengan Natal nantinya pada suatu saat ya, karena bergeser terus. Nah, itu cara perhitungan kaum muslimin ketika melihat ru'yah. Apa tidak ada perhitungannya lebih modern daripada ru'yatul hilal? Kok dadak ndelok srengeng bulan kok kangelan gitu? Ada, namanya metode hisab atau menghitung. Hisab itu bukan menghisap ya Bu ya, bukan menghisap rokok, bukan. Hisab itu dalam bahasa artinya menghitung. Kalau amal panjenengan dihisab di hari kiamat, artinya dihitung di hari kiamat nanti. Yang melakukan perhitungan hisab itu adalah saudara-saudara kita dari Muhammadiyah. Muhammadiyah itu mengabaikan hilal, sudah pokoknya dihisab. Jadi Lebaran atau Ramadan tahun 2026 nanti sekarang sudah tahu, sudah diketahui. Karena itu lebih mudah, lebih memudahkan. Tapi NU ini menggunakan cara-cara yang diberikan Rasulullah dulu, yaitu ru'yatul hilal. Akhirnya Menteri Agama selaku pemerintah itu menyatukan dua pendapat ini, namanya sidang isbat, ya, sidang penetapan, penyatuan. Jadi yang ikut sidang isbat itu ya dari NU ada menggunakan ru'yatul hilal, dari Muhammadiyah ada menggunakan hisab, dari Persis, dari LDII, dari berbagai organisasi Islam sepakat untuk memulai Ramadan atau Idul Fitri itu pada tanggal berapa. Sebenarnya kalau mau begitu setiap bulan itu kita mesti ru'yatul hilal ya. Tapi bulan lain yang sapar selo besar itu kan tidak penting ya, wis beh mbuh sesuk mbuh saiki mulai ini tidak peduli ya. Kecuali wong apa niku mantu, iki wis besar burung ya. Iki sik sapar selo, iki sik selo wis besar ya ngono. Mungkin perlu ru'yatul hilal itu ya. Jangan-jangan ini sik tanggal 30 Selo ya. Selo itu apa ya? Dzulqa'dah, Dzulhijjah ya. Iki sik Dzulqa'dah atau Selo. Mantune tanggal 1 misalnya ya, mantu tanggal 1 besar atau 1 Dzulhijjah. Ternyata iso uga iku sik 30 Selo ya. Kalau menurut perhitungan ru'yatul hilal tadi. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, apapun yang dilakukan oleh pemerintah dalam menentukan tanggal awal itu kita selaku masyarakat awam yang tidak memiliki ilmu itu, yang tidak memiliki alat untuk neropong ya, dilihat dengan mata telanjang tidak bisa, kita cukup mengikuti saja ketentuan dari pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Agama. Kita ikuti keputusannya, kita jalankan. Insya Allah itu mereka terdiri dari orang-orang hebat, orang-orang pintar pada bidangnya, dan orang-orang yang komitmen atau kompeten ya. Jadi kita ikuti, kita yakini, selanjutnya kita bersama-sama mengikuti ketentuan dari pemerintah. Pas nih kok, oke? Dengan demikian kita akhiri pertemuan kita kali ini, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin.